Maya itu nggak bisa menggerakkan badannya, kepalanya pun juga nggak bisa digerakkan, dan dia ngelihat ibu-ibu gemuk ini datang, langsung duduk di samping Maya. Nah, Maya itu rambutnya dielus-elus, sambil si ibu-ibu ini bilang, sudah bubuk, bubuk nak. Dia itu mendengar ada suara orang itu yang sangat berisik sekali, kayak orang ngobrol di depan pintu kamarnya Maya. Maya itu sudah mau membuka pintu kamarnya, tapi dia ragu-ragu, karena selain itu dia juga takut. Ada foto-foto Pak Untoro bersama mendiang istrinya, dan yang membuat Maya ini kaget sampai dia itu melempar album foto itu, karena dia melihat istri atau mendiang istri Pak Untoro ini perawakannya gemuk, dan ternyata yang dilihat Maya selama ini adalah mendiang istri dari Pak Untoro. Jadi untuk cerita kali ini teman-teman, ceritanya dikirim oleh sobat kembara yang bernama Maya. Maya ini asalnya dari Sragen, Jawa Tengah, dan dia cerita tentang pengalaman yang dia alami. Terutama pengalaman ini terjadi pada saat Maya ini duduk di bangku SD. Nah, Maya ini tinggal di sebuah desa. Yang dia ingat di masa-masa SD itu dia masih tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah. Dan di situ, di desa ini, rumah Maya itu berdekatan dengan rumah-rumah saudara dari ibunya. Jadi di situ ada tante, ada paklik, dan lain sebagainya. Dan pada saat itu di kelas 3 SD, bapaknya Maya ini pamit untuk pergi ke Hong Kong. Beliau izin untuk bekerja di sana. Dan belakangan Maya tahu bahwa waktu itu ternyata keluarga mereka ini lagi banyak hutang. Jadi tujuan bapaknya kerja di sana selain untuk melunasi hutang-hutang ini, selain itu juga untuk membantu perekonomian keluarga. Jadi itulah yang diingat Maya. Terakhir kali dia melihat bapaknya, dan setelah itu bertahun-tahun lamanya dia gak pernah lagi ketemu bapaknya. Nah, setelah kejadian itu, setelah bapaknya ini pergi ke Hong Kong, dia ini nggak pernah dapat kabar dari bapaknya. Dan 3 bulan setelah itu, ibunya Maya yang bernama Bu Sri itu memutuskan untuk bekerja di pasar. Beliau waktu itu ikut juragan yang bernama Bu Indri. Nah, Bu Indri ini seorang juragan, beliau mempunyai toko kain, dan disitulah Bu Sri itu bekerja ikut Bu Indri. Jadi selama bertahun-tahun itu yang Maya tahu, ibunya itu bekerja bersama Ibu Indri. Nah, sampai 1 tahun kemudian, kira-kira Maya waktu itu kelas 4 SD. Maya ingat
Bu Sri ini, ibunya itu tiba-tiba pulang dan beliau bilang ke kakek dan juga neneknya Maya bahwa Bu Sri ini memutuskan akan bercerai dengan bapaknya Maya. Karena waktu itu Maya masih kecil, jadi dia sendiri nggak tahu masalah antara kedua orang tuanya seperti apa. Yang jelas nggak lama dari situ, kedua orang tua Maya ini bercerai. Nah, setelah kedua orang tua Maya bercerai, semakin jarang sekali Maya itu berhubungan dengan bapaknya. Dia nggak pernah kontak sama sekali. Nah, info yang diterima oleh Maya dari ibunya sering kali bilang bahwa bapaknya itu nggak tanggung jawab. Bapaknya nggak pernah mengirimi uang sama sekali ke Maya dan juga keluarga. Ini yang diketahui Maya dari ibunya. Hanya sebatas itu. Sampai pada suatu waktu, kira-kira waktu itu di bulan puasa, Bu Sri itu pulang dan Bu Sri ini cerita ke kakek dan neneknya Maya bahwa pada saat itu Bu Indri ini sakit keras. Nah, dari situ Bu Indri ini sakitnya semakin lama semakin tak kunjung sembuh. Sampai setelah hari raya Bu Indri masih sakit. Dan pada suatu waktu Bu Sri mengabarkan bahwa Bu Indri sudah meninggal dunia. Nah, setelah Bu Indri ini meninggal, Bu Sri sudah nggak lagi kerja ikut Bu Indri. Bu Sri cari pekerjaan lain dan pada akhirnya beliau itu kerja di sebuah toko sembako di pasar. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya itu, akhirnya Bu Sri selain berjualan atau selain ikut membantu di toko sembako itu, Bu Sri juga ikut membantu di sawah-sawah warga. Jadi inilah yang dilakukan Bu Sri. Dan pada satu ketika tiba-tiba Bu Sri ini memutuskan untuk menikah lagi. Dan calon suaminya waktu itu bernama Pak Untoro. Maya sendiri ini nggak pernah tahu Pak Untoro ini sebenarnya siapa. Dan setelah pernikahan itu 1 bulan kemudian, Maya disuruh pindah oleh Bu Sri ini, pindah untuk tinggal bersama Bu Sri di rumah Pak Untoro itu. Jadi untuk pertama kalinya pas waktu Maya datang ke rumah Pak Untoro itu, yang dirasakan Maya, dia takut. Waktu itu karena dia masih SD, dia melihat rumah Pak Untoro itu terlihat menyeramkan. Ada bangunan seperti joglo, yang sebenarnya kalau di masa-masa sekarang Maya sendiri juga menjelaskan bahwa rumah seperti itu sangat etnik sekali. Tapi di masa-masa itu, waktu dia masih SD, dia melihat rumah itu memang agak beda, agak aneh, dan terlihat angker. Dan di depan rumah Pak Untoro itu, ada pohon beringin dengan ukuran besar sekali. Dan di dalam rumahnya banyak sekali lukisan-lukisan yang menyeramkan. Nah, ternyata Pak Untoro ini hobinya adalah melukis. Nah, Pak Untoro, pekerjaan sehari-harinya beliau itu ternak ayam jago. Dan belakangan Maya tahu bahwa ayam-ayam ini adalah ayam aduan. Ketika pertama kali tinggal di sana, Maya itu menempati kamar yang paling belakang. Jadi rumah Pak Untoro itu besar. Di sekeliling rumahnya itu dikelilingi tanaman-tanaman besar, dan di belakang rumah itu ada banyak sekali pepohonan-pepohonan bambu, dan turun ke bawah ada sungai yang mengalir. Jadi pertama kali tinggal di sana, di malam pertama itu Maya ini masih takut. Dia sempat bilang ke ibunya, dia sempat bilang ke Bu Sri bahwa dia sebenarnya takut tinggal di situ. Dia ingin kembali ke rumah neneknya. Tapi karena Bu Sri ini melarang Maya, dan Bu Sri menginginkan supaya Maya tinggal di sana, akhirnya mau nggak mau Maya pun tetap bertahan untuk tinggal di sana. Nah, rumah Pak Untoro itu di tengah ada ruangan besar. Dan ada lagi lorong yang menuju ke belakang, dan di situ ada kamar lain. Sebelum menuju ke kamar Maya, ini ada kamar lainnya yang nggak ditempati. Dan kebetulan kamar yang ditempati Maya itu letaknya berdekatan dengan pintu keluar menuju ke halaman belakang. Nah, di seberang kamar Maya persis itu juga ada kamar lagi, dan kamar ini dalam posisi terkunci. Seminggu setelah Maya tinggal di sana, Bu Sri sempat bilang ke Maya, "Dok, di depan kamarmu itu jangan sekali-sekali kamu ngintip, atau kalau memang ada suara, sudah kamu abaikan aja. Itu pesan dari ibu. Itu masalahnya bapak bilang, kamu ini anak kecil, jangan sekali-sekali ngintip di situ. Itu kamarnya angker.
Nah, inilah pesan dari ibunya yang selalu diingat oleh Maya. Ketika Maya dapat informasi itu, dia malah semakin takut. Padahal waktu seminggu dia tinggal di sana ini belum ada kejadian apapun. Dan setelah dia mendapatkan informasi ini bahwa kamar yang ada di seberang kamar Maya persis ini angker, Maya mulai berpikiran yang negatif. Dan ternyata benar. Malam itu pas Maya ini tidur, di sekitaran jam 1 dini hari, dia itu mendengar ada yang membuka pintu kamar. Jelas-jelas bahwa yang membuka pintu kamar ini suaranya berasal dari seberang kamarnya Maya. Artinya pintu yang terkunci itu ada yang buka. Cekrek. Nah, Maya ini cuma mendengarkan waktu itu karena dia nggak bisa melihat sebenarnya siapa yang masuk. Apakah mungkin ibunya atau Pak Untoro yang masuk ke kamar itu, Maya nggak tahu. Dia hanya mendengar suara. Dan malam itu terjadi begitu saja. Malam itu dia hanya mendengar suara pintu kamar ini terbuka. Keesokan paginya dia cerita ke ibunya. Bu, semalam Maya dengar pintu yang ada di depan kamar Maya itu loh ada yang buka sendiri. Nah, ibunya bilang, kan ibu sudah bilang, kalau ada suara apapun di luar, terutama di malam hari, kamu abaikan. Nanti membuat kamu semakin takut. Nah, Maya ini memastikan lagi, ternyata pintu itu masih dalam keadaan terkunci dan tergembok. Jadi ada 2 kunci di sana, selain gembok, pintu ini juga dikunci. Nah, beberapa waktu kemudian, aktivitas sehari-hari ini yang perlu diketahui teman-teman bahwa Pak Untoro itu mempunyai peternakan ayam jago dan ayam sapung seperti yang jelaskan di awal, dan beliau mempunyai 2 orang pekerja laki-laki semua. Sehari-hari Pak Untoro ini nggak pernah ada di rumah. Beliau selalu bepergian. Dan setiap kali bepergian, beliau selalu membawa ayam-ayamnya dan juga beberapa lukisannya. Dibawa, dimasukkan mobil dan dibawa nggak tahu kemana. Mungkin menurut Maya, Pak Untoro ini menawarkan lukisan dan juga ayam-ayamnya ke teman-temannya untuk dijual. Nah, suatu waktu karena Bu Sri ini juga bekerja di pasar, Maya ini pulang sekolah seperti biasa. Sekitar jam 2 siang, dia langsung menuju ke dapur karena setiap hari Bu Sri selalu menyiapkan makanan untuk Maya di dapur. Dia buka penutup makanan itu, ternyata siang itu nggak ada makanan sama sekali. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu, Maya ini ambil telur di belakang, kemudian dia goreng telur sendiri, kemudian dia makan siang. Karena waktu itu dia merasa capek. Pagi harinya dia mengikuti tes olahraga. Jadi dia kecapean betul. Jadi Maya pun mengurungkan niatnya untuk ambil telur dan masak telur. Dia langsung menuju ke kamar, dia tidur. Ternyata dalam tidurnya itu berlangsung sampai berjam-jam. Dan dia kebangun, hari ini sudah mulai gelap, jadi menjelang maghrib. Suasana rumah ini masih sepi. Sedangkan 2 pekerja Pak Untoro ini sudah pulang. Jam-jam segitu mereka sudah pulang. Tinggallah Maya itu seorang diri. Nah, menjelang maghrib, dia sudah merasakan lapar yang benar-benar lapar, nggak bisa ditahan. Maya itu lupa bahwa tadinya ini memang nggak ada makanan. Dia langsung keluar menuju ke kandang ayam itu. Dan sebelum menuju ke kandang ayam, karena di rumah itu pohonnya ini besar-besar, apalagi suasana itu sudah menjelang maghrib, jadi terlihat sangat gelap. Tiba-tiba dia melihat ada seorang ibu-ibu. Beliau itu ukuran tubuhnya agak besar atau gemuk. Dan beliau itu pakai konde, rambutnya dikonde di belakang. Waktu itu posisi beliau ini lagi nyapu halaman. Dan terdengar sekali suara sapu lidinya itu menyapu halaman, krek, krek. Waktu itu Maya juga heran, ini ibu-ibu siapa, kok nggak pernah lihat. Nah, karena melihat ibu-ibu ini ada di sana, Maya sungkan karena dia nggak kenal dengan ibu-ibu ini. Dia pun balik lagi ke kamar. Dan sekitar jam 7 malam barulah Pak Untoro ini datang bersama ibunya Maya. Langsunglah Maya menghampiri ibunya itu dan dia bilang, "Bu, Maya belum makan. Loh, kenapa kok nggak goreng telur? Kan banyak telur di belakang." Di sini Maya cerita, tadi Maya lihat ada ibu-ibu gemuk di sana lagi nyapu halaman. Waktu itu Bu Sri ini agak kaget mendengar cerita dari Maya. "Kamu lihat di mana?" "Di belakang, di dekat kandang ayam, Bu." "Itu benar orangnya agak gemuk."
Iya, Maya lihat betul. Terus kamu sempat nyapa nggak? Enggak, Maya takut dan sungkan karena nggak kenal. Itu emangnya siapa, Bu? Maya tanya. Nah, ibunya menjelaskan, oh itu kakaknya Pak Untoro. Yaitu yang ibu bilang, kadang-kadang beliau kesini, tapi kadang-kadang juga pulang. Kalau kesini ya gitu itu, nyapu halaman. Nah, Maya di situ jadi berpikir, oh berarti memang ibu-ibu itu kakaknya Pak Untoro. Nah, setelah hari itu, Maya masih melakukan aktivitas seperti biasa. Dan setiap kali pulang dari sekolah itu, dia langsung aktivitasnya seperti biasa. Dia makan, setelah makan dia tidur. Sampai sore hari baru bangun, dan kadang-kadang dia ini main bersama teman-temannya yang ada di desa sana. Nah, berjalannya waktu sekitar beberapa bulan Maya tinggal di sana, ada kejadian lagi yang unik. Dia ini baru pulang dari sekolah, keadaan rumah sepi. Kabarnya waktu itu Pak Untoro beserta pekerja-pekerjanya ini mengikuti lomba sapung ayam di sebuah tempat. Jadi rumahnya dalam keadaan sepi. Maya langsung menuju ke dapur, dia langsung makan, dan setelah makan, dia masuk ke toilet sebentar dan langsung masuk kamar lagi. Nah, pas waktu dia ini masuk kamar, ini posisinya di siang hari, sekitar jam 1 siang. Tiba-tiba Maya itu dengar ada orang yang buka pintu. Jadi kamar yang ada di seberang Maya itu terlihat pintunya kebuka. Tentu yang ada di pikiran Maya, mungkin ibu sudah pulang. Jadi dengan santainya Maya buka pintu kamar. Begitu dia buka pintu kamar, dia ngelihat ibu-ibu yang kapan lalu dia lihat. Ibu-ibu postur tubuh gemuk itu, yang rambutnya selalu dikonde di belakang. Beliau itu pas kebetulan juga lagi mau keluar dari kamarnya. Maya itu sempat kaget, begitupun juga ibu-ibu ini. Mereka saling pandang, seperberapa detik mereka lihat. Terus Maya mau nutup pintu lagi, si ibu-ibu ini bilang, "Kamu Maya ya?" "Iya, Bu." "Sini, temenin ibu." Nah, Maya pun akhirnya keluar. "Kamu sudah makan?" "Sudah, Bu." "Ya sudah, sini duduk." Nah, di situ ada kursi goyang. Beliau itu langsung duduk di kursi goyangnya, dan kursi goyang itu digoyang-goyang. Sambil beliau cerita, "Kamu kerasan nggak Maya tinggal di sini?" "Ya kerasan aja, tapi Maya takut." "Kenapa kok takut?" "Ya soalnya banyak lukisan-lukisan yang serem." "Ya kalau kamu takut lukisannya dibalik aja. Nggak boleh takut, meskipun kamu anak perempuan nggak boleh takut." Nah, Maya diem terus. Nah, ibu-ibu ini terus cerita. Dan beliau ini menjelaskan awal-awal ibu itu juga takut dengan lukisan-lukisan gini, tapi lama-lama ibu juga suka. Nah, setelah itu beliau pun berdiri dari tempat duduknya itu dan masuk kembali ke kamarnya. Setelah itu Maya pun bingung. Tidak lama setelah itu Maya ikut-ikutan masuk ke kamar dan dia tidur. Sambil dia ini berpikir, kalau ibu-ibu itu tinggal di kamar yang ada di depannya, kenapa kok kamar itu selalu dikunci? Kenapa kok nggak dibiarkan terbuka? Ini yang membuat Maya itu bertanya-tanya. Akhirnya sore itu sekitar jam 6:30, Pak Untoro dan juga Bu Sri ini datang. Maya cerita hal ini. Waktu itu di depan Pak Untoro dan juga di depan Bu Sri, Maya cerita, "Bu, tadi Maya ketemu sama ibu-ibu gemuk itu tadi." Terus Pak Untoro itu langsung berhenti sejenak. Dia ini langsung memandang ke arah Maya, dan yang tanya ini adalah Bu Sri. "Kamu lihat di mana?" "Itu ibu-ibu tadi keluar dari kamar yang ada di depan kamarnya Maya." Pak Untoro semakin diam dan semakin heran dengan cerita Maya ini. Terus akhirnya Bu Sri cuma bilang, "Lain kali kalau kamu ketemu ibu-ibu tadi, kamu nggak usah ajak ngomong ya. Ini pesan ibu ya. Kalau sampai Maya ngajak ngomong ibu-ibu itu tadi, lebih baik kamu nggak usah tinggal di sini. Kamu tinggal sama kakek sama nenek aja." Nah, Maya pun diem. Di satu sisi, ya sudah, malah enak kalau dia disuruh tinggal sama kakek dan neneknya. Jadi setelah kejadian itu, dia nggak pernah lagi ketemu dengan ibu-ibu gemuk ini. Sekitar hampir 3 mingguan, Maya itu ada kegiatan di sekolah ekstrakurikuler, yang kegiatan ini sampai sore hari. Nah, sore itu dia dijemput oleh bapak tirinya, Pak Untoro ini. Dia langsung naik mobil. Di dalam mobil itu, Pak Untoro tanya, "Maya,
sering ketemu ibu-ibu yang gemuk itu? Nggak sering Pak, cuman 2 kali. Terus kamu ngomong apa aja sama ibu-ibu itu? Ya nggak ngomong apa-apa, cuman ibu itu yang banyak cerita. Memangnya beliau cerita apa? Ya cerita lukisan, cerita dan lain-lain. Pokoknya waktu itu beliau yang banyak cerita. Terus Pak Untoro ngomong ke Maya, bener kata ibumu, kalau nanti kamu ketemu ibu-ibu itu tadi, nggak usah diajak ngomong. Karena kamu nggak tahu itu siapa. Jadi apa yang diomongkan sama beliau itu semuanya bohong. Lebih baik nanti kalau kamu ketemu, jangan didengarkan apa yang diomongkan dan jangan dipercaya. Maya pun juga heran. Kenapa kok Pak Untoro ngomong seperti ini? Padahal ibu-ibu itu kan kakaknya Pak Untoro sendiri. Jadi Maya hanya diem. Nah, sepulangnya dari sana itu sekitar jam 7:30 malam, sebelum masuk ke kamarnya, Maya itu sempat mendengar ada yang manggil namanya, Maya. Nah, di situ Maya noleh. Terus dia samperin lah ibunya. Ibu manggil Maya. Enggak, siapa yang manggil kamu? Padahal waktu itu Maya ini mendengar jelas bahwa ada yang manggil namanya. Setelah itu Maya pun masuk kamar lagi. Sekitar jam 1 dini hari, Maya ini kebangun karena ayam ini semuanya berkokok. Jadi ayam-ayam peliharaan dari Pak Untoro ini semuanya berkokok. Padahal waktu itu masih jam 1 dini hari. Karena saking berisiknya, Maya pun kebangun. Dia keluar dari kamar, menuju ke kamar ibunya. Diketuklah kamar ibunya itu. Bu Maya nggak bisa tidur. Diketuk-ketuk terus. Ternyata dari dalam itu nggak ada jawaban sama sekali. Nah, begitu Maya ini mau balik lagi ke kamarnya, Maya ngelihat ada ibu-ibu gemuk itu sudah duduk-duduk di atas kursi goyangnya sambil beliau itu senyum. Nah, Maya ini ingat pesan dari ibunya dan juga pesan dari Pak Untoro bahwa dia nggak boleh ngomong dan nggak boleh mendengarkan apa yang diomongkan oleh ibu-ibu ini. Jadi Maya itu melewati ibu-ibu itu sambil nunduk. Dia nggak mau melihat wajahnya. Ternyata dari situ Maya dipanggil, Dok, Maya mau kemana? Mau masuk kamar. Sudah sini duduk sama ibu. Ibu mau cerita. Nah, Maya itu cuma geleng-geleng kepala karena dia nggak mau. Dia takut sama Ibu Sri dan juga takut sama Pak Untoro. Apa yang dipesankan oleh Pak Untoro dan juga Bu Sri ini diingat betul oleh Maya. Dia nggak mau bahwa Pak Untoro dan juga Bu Sri melihat Maya ngobrol bersama ibu-ibu gemuk ini. Maya diem. Enggak, katanya enggak boleh sama bapak sama ibu. Kenapa enggak boleh? Ya katanya enggak boleh ngomong sama ibu. Maya masuk dulu ya. Akhirnya Maya pun masuk kamar. Kamar ini dikunci dan suara ayam ini masih terus berkokok. Jadi Maya langsung ambil bantal itu ditutupkan di telinganya. Nah, setelah itu hampir sekitar 5 menitan suara ayam berkokok ini mulai berhenti. Dan gak lama setelah itu tiba-tiba anginnya itu yang dirasakan Maya, angin ini berubah menjadi lebih dingin. Biasanya waktu dia tidur, dia ini gak pernah pakai selimut. Tiba-tiba suhu waktu itu turun drastis dan dia itu merasa kedinginan. Jadi dia langsung pakai selimut dan tiba-tiba Maya itu gak bisa menggerakkan badannya. Kepalanya pun juga gak bisa digerakkan dan dia ngelihat ibu-ibu gemuk ini datang. Langsung duduk di samping Maya. Nah, Maya itu rambutnya dielus-elus. Sambil si ibu-ibu ini bilang, sudah bubuk nak, bubuk. Nah, Maya ini nggak bisa gerak. Dan pada akhirnya kejadian itu sekitar 5 menit. Sampai pada akhirnya Maya ini pun tertidur. Karena dia merasa nyaman. Rambutnya dibelai. Dan si ibu-ibu ini terus akhirnya Maya pun tertidur. Pagi harinya pas waktu dia mau berangkat ke sekolah, dia mau cerita hal ini ke ibunya, tapi Maya takut. Akhirnya cerita ini pun gak jadi diceritakan ke ibunya. Dia berangkat ke sekolah seperti biasa. Dan pada suatu waktu, Maya ini main bersama teman-temannya. Dia main di rumah tetangganya. Temannya Maya ini namanya Tisa. Biasanya beberapa hari sekali memang Maya ini biasa main di rumah Tisa, karena rumah teman Maya yang paling dekat adalah rumah Tisa ini. Dia waktu itu main seperti biasa bersama Tisa dan juga beberapa teman yang lain. Dan tiba-tiba ada ibu-ibu
Mungkin ibu-ibu ini teman dari ibunya Tisa. Beliau datang dan tanya ke ibunya Tisa, "Iku sopo jeng?" Sambil nunjuk Maya. Terus ibunya Tisa ini bilang, "Oh Maya, Maya sopo jeng? Itu loh anak Pak Untoro." Oh, anak Pak Untoro. Jadi terlihat kalau mereka itu heran. Nah, Maya ini menangkap hal itu. Meskipun waktu itu Maya ini lagi main, tapi dia memperhatikan betul dialog antara ibunya Tisa dan juga satu orang tetangganya ini. Di situ Maya ini merasa curiga. Kenapa ya? Ketika mereka membicarakan Pak Untoro, itu raut wajah mereka ini sudah berubah. Nah, beberapa jam kemudian, Maya ini masih mainan di sana, mereka pindah tempat. Karena waktu itu Maya ini disuruh makan oleh ibunya Tisa. Setelah makan, mereka mainan di bawah meja makan. Sambil mainan itu, ibunya Tisa ini masih ngobrol bersama satu tetangganya itu. Obrolan ini kembali lagi membicarakan Pak Untoro dan keluarga. Akhirnya yang diingat oleh Maya waktu itu, ibunya Tisa ini ngobrol, mereka ini merasa kasihan dengan istrinya Pak Untoro. Barulah di sini Maya ini tahu ternyata Pak Untoro dulu itu punya istri dan istrinya meninggal. Orang-orang di sana biasa memanggil istri Pak Untoro itu dengan panggilan Bu Ageng. Nah, sambil bermain itu Maya nguping sedikit pembicaraan dari ibunya Tisa dan juga satu orang tetangganya ini. Intinya mereka itu membicarakan mendiang istri dari Pak Untoro itu. Nah, satu orang tetangganya ini bilang, "Kasihan ya Bu Ageng, padahal beliau itu sehat. Kemana-mana jalan kaki. Kalau ke pasar itu bawa dagangannya selalu jalan kaki dan beliau itu terlihat bugar. Kok tiba-tiba meninggal yo?" Terus dari pembicaraan itu Maya ini dengar, ya siapa lagi, semua itu sudah tahu wong itu kelakuannya Pak Untoro sendiri. Nah, Maya itu jadi curiga. Ini yang terjadi sama mendiang istri dari Pak Untoro ini kenapa? Karena menurut obrolan mereka, istri dari Pak Untoro itu dulunya orangnya sangat aktif, sehat, dan gak pernah sakit apapun, tiba-tiba meninggal. Sementara Maya sendiri gak pernah dapat cerita ini. Dia baru mendapat cerita ini dari ibunya Tisa dan juga satu orang tetangganya ini. Sebelum-sebelumnya, Bu Sri, ibunya Maya, gak pernah menceritakan hal ini. Jadi, yang ada dalam anggapan Maya, Pak Untoro ini belum pernah menikah sebelumnya. Nah, setelah itu, Maya kembali pulang ke rumah. Dia belum cerita ke ibunya. Beberapa hari setelah itu, Maya itu mengalami kejadian yang sangat aneh. Jadi malam itu pas waktu Maya ini tidur, dia itu mendengar ada suara orang itu yang sangat berisik sekali. Kayak orang ngobrol di depan pintu kamarnya Maya. Maya itu sudah mau membuka pintu kamarnya tapi dia ragu-ragu. Karena selain itu dia juga takut. Suara orang ngobrol ini yang didengar Maya bukan suara Pak Untoro, juga bukan suaranya Bu Sri. Tapi mereka ini ngobrol suaranya itu laki-laki dan perempuan. Karena Maya tahu bahwa suara ini bukan suara Pak Untoro dan juga suara Bu Sri, Maya itu jadi ragu-ragu untuk buka pintu kamarnya. Jadi didengerin terus dari dalam kamar. Orang ngobrol ini persis di depan kamarnya Maya. Gak lama setelah itu karena Maya ini takut, dia balik lagi ke tempat tidur, dia tutup selimut. Dan gak lama setelah itu dia mengalami kejadian lagi. Badannya itu kaku. Badan kaku, kepala gak bisa digerakkan. Dan sosok ibu-ibu bertubuh gemuk itu datang lagi. Waktu itu beliau langsung duduk persis di hadapan Maya. Dan beliau itu membelai kepalanya Maya sambil beliau ini gini. Sudah bubuk, Nduk, bubuk. Nah, disinilah Maya itu melihat jelas raut wajah dari ibu-ibu ini. Nah, setelah si ibu-ibu ini membelai kepalanya Maya sambil terus kayak seolah beliau ini mau menidurkan Maya, Maya pun akhirnya tertidur. Setiap kali Maya kedatangan sosok ibu-ibu gemuk ini, Maya itu selalu terasa seperti terhipnotis. Dia memang takut, tapi di satu sisi lain dia juga merasa nyaman dengan belayan dari ibu-ibu gemuk ini. Jadi setelah kejadian itu, Maya jarang lagi ketemu dengan ibu-ibu gemuk ini. Nah, bertahun-tahun setelah itu, Maya masih tinggal di rumah itu. Sampai dia duduk di bangku SMP, tiba-tiba datang adik dari bapaknya Maya.
Jadi ini adalah bulenya Maya yang sudah lama sekali beliau ini nggak ngobrol bersama Maya. Waktu itu nggak tahu kenapa tiba-tiba beliau mendatangi Maya dan bulenya Maya ini bilang, "Duk, bule mau ngomong sama kamu. Ini ada titipan dari bapakmu." Tentu waktu itu Maya kaget. Sudah lama sekali bapaknya itu nggak ngasih kabar sedikit pun ke Maya. Tiba-tiba ini ada bulenya datang, terus dia bilang bahwa bapaknya nitip sesuatu. Di situ Maya ini diajak pergi menuju ke pasar. Jalan-jalan diajak makan sama bulenya ini. Dan pas waktu selesai makan, bulenya cerita. Nah dari cerita inilah Maya itu kaget, shock mendengar cerita dari bulenya ini. Ternyata selama ini bapaknya Maya itu sering mengirim uang untuk Maya. Tapi karena ibunya sendiri, ibunya Maya itu yang nggak mau uang ini diserahkan ke Maya. Jadi seolah-olah ditutupi hal ini. Selama ini menurut bulenya Maya, bapaknya Maya itu selalu mengirim uang dan peduli akan keberlangsungan hidup Maya, terutama untuk biaya pendidikan Maya. Bahkan bapaknya itu sudah menyiapkan uang untuk kuliahnya Maya di masa yang akan datang. Di situ Maya sendiri juga heran, karena selama ini info yang diterima Maya, Bu Sri, ibunya Maya itu selalu bilang bahwa bapaknya sudah nggak peduli. Maya sendiri nggak tahu ini yang mana yang benar. Kok buliknya ngomong seperti ini, sedangkan ibunya ngomong seperti itu. Dia nggak tahu. Tapi menurut keterangan dari buliknya ini, ibumu itu banyak bohongnya, Nduk. Ibumu itu banyak bohongnya. Makanya keluarga dari bapak itu nggak ada yang suka sama Bu Sri itu. Nah dari sini Bulik cuma ngomong jujur ke kamu bahwa biaya pendidikanmu ini sudah disiapkan sama bapak. Sudah dari dulu, bahkan untuk biaya kuliahmu ini sudah disiapkan. Pesan buliknya, Maya ini disuruh untuk segera meninggalkan rumah itu. Rumah itu banyak demitnya. Ibumu itu melakukan sesuatu yang gak benar. Nah buliknya juga cerita bahwa Pak Untoro itu hobinya berjudi. Dia selalu sabung ayam dan uang sehari-hari untuk makan dan lain-lain kehidupan di sana sehari-hari itu dibiayai dari uang judi. Ketika mendengar cerita dari buliknya, Maya ini sedikit tahu memang hobi Pak Untoro itu memang judi sabung ayam. Beberapa bulan sekali, banyak orang-orang yang datang ke rumah Pak Untoro dan mereka menggelar judi sabung ayam di sana. Tanpa dikasih tahu buliknya, Maya pun tahu. Jadi setelah mendengar cerita dari buliknya itu, dia akhirnya membayangkan bapaknya yang ada di Hong Kong. Selama ini ternyata bapaknya itu mengirimkan uang untuk Maya. Bahkan dia peduli akan keberlangsungan hidupnya Maya. Dan kenapa kok Bu Sri, ibunya Maya itu selalu ngomong hal yang seperti itu? Beliau itu selalu menjelek-jelekkan bapaknya, bahkan sampai bilang bahwa bapaknya Maya itu nggak tanggung jawab. Nah pada satu malam, Maya ini sudah duduk di bangku kelas 2 SMP. Waktu itu dia ingat, di sekitar jam setengah 12 malam, Maya ini belum bisa tidur. Tiba-tiba dia mendengar ada suara langkah kaki yang berjalan menuju ke kamar di depan Maya persis itu. Dan Maya ini mendengar pintu kamar ini dibuka, cekrek. Barulah Maya itu membuka pintu kamarnya dan dia itu ngintip. Ternyata Maya ini melihat Pak Untoro dan juga Bu Sri masuk ke kamar itu sambil bawa ingkung. Jadi ada beberapa sajen dan sajen ini adalah ingkung ayam dibawa masuk ke kamar itu. Pak Untoro itu membawa asap-asap dan Maya tahu bahwa itu adalah kemenyan. Mereka berdua masuk ke sana, pintu ditutup kembali dan Maya selanjutnya nggak tahu apa yang dilakukan ibunya dan juga Pak Untoro di dalam kamar itu. Yang jelas mereka berada di dalam kamar itu sekitar setengah jam. Setelah itu mereka keluar dan pintu kamar ini dikunci kembali. Keesokan harinya, Maya itu posisinya lagi sakit. Dia nggak berangkat ke sekolah dan kondisi rumah waktu itu lagi sepi. Pak Untoro dan juga 2 orang pekerjanya lagi ada lomba sabung ayam di satu tempat. Dan ibunya Maya ini posisinya ada di pasar. Nah rumah dalam keadaan sepi. Kondisi Maya waktu itu badannya panas. Dia mau keluar ambil air minum. Dan pas waktu keluar dia ambil air minum itu dia melihat ada lemari. Lemari ini posisinya ada di belakang lemari lagi. Jadi lemari ini kecil. Posisi lemari kecil ini ada di belakang lemari besar. Dan di lemari kecil itu sekilas Maya melihat ada beberapa tumpukan album-album foto.
Nah, Maya itu jadi curiga karena selama dia tinggal di sana, dia nggak pernah melihat lemari kecil ini. Mungkin lemari kecil ini sengaja disembunyikan, diletakkan persis di belakang lemari besar. Setelah Maya ini minum, dia iseng, dia menuju ke sana, dia bongkar-bongkar lah. Ternyata di lemari kecil itu banyak sekali berisi album-album foto di masa lalu. Di situ Maya melihat ada foto-foto Pak Untoro bersama mendiang istrinya. Dan yang membuat Maya ini kaget, sampai dia itu melempar album foto itu. Karena dia melihat istri atau mendiang istri Pak Untoro ini perawakannya gemuk. Dan ternyata yang dilihat Maya selama ini adalah mendiang istri dari Pak Untoro. Jadi Maya ini kaget. Karena mendiang istri Pak Untoro ini sudah lama sekali meninggal. Dan nyatanya Maya itu sering menemui mendiang istri dari Pak Untoro ini. Orang dengan perawakan gemuk yang rambutnya itu selalu dikonde di belakang. Nah, inilah yang membuat Maya itu takut, gemetaran, ngeri. Akhirnya album foto ini dilempar oleh Maya, dia masuk ke kamar. Dan dia itu masih gemetaran terus. Barulah sekitar 2 jam kemudian, Maya keluar lagi dari kamar, album foto ini dibereskan lagi karena dia takut ketahuan oleh Pak Untoro. Setelah itu Maya masuk lagi ke kamar. Keesokan paginya, waktu rumah ini dalam keadaan sepi, Maya memberanikan diri. Dia lihat lagi album-album foto ini. Dia lihat. Diperhatikan secara seksama, ternyata memang benar, Maya yakin. Selama ini yang dilihat oleh Maya, ibu-ibu dengan perawakan gemuk, ini adalah mendiang istri dari Pak Untoro. Orang yang sudah lama sekali meninggal. Yang membuat Maya ini heran, kenapa orang yang sudah meninggal lama, tapi sering sekali ditemui oleh Maya, bahkan wujudnya itu seperti manusia. Dan beberapa kali mendiang istri dari Pak Untoro ini juga sering sekali ngeloni Maya pada saat Maya ini mau tidur. Setelah Maya ini ngelihat album foto itu, Maya nggak pernah cerita ke ibunya. Keesokan harinya, dia bilang ke ibunya kalau dia pengen pindah ke rumah kakek dan neneknya. Karena Maya merasa dia sudah semakin dewasa dan dia kangen tinggal bersama kakek dan neneknya. Awalnya Bu Sri ini nggak menyetujui. Tapi lama-kelamaan karena Maya bersikeras, dia kangen dengan suasana desanya yang di sana, ibunya akhirnya menyetujui. Dan beberapa hari kemudian, Maya pun pindah. Dan semenjak itu, Maya tinggal di rumah kakek dan neneknya. Bertahun-tahun kemudian, sampai Maya ini sekolah di bangku SMA, dan sampai dia ini lulus SMA, dia itu disurati oleh bapaknya yang ada di Hong Kong. Waktu itu isi suratnya berkata bahwa nanti ada kesempatan bapaknya ini akan pulang ke Indonesia dan bapaknya ini akan cerita semuanya. Nah, Maya menunggu momen-momen ini. Ternyata nggak sampai 3 bulan, bapaknya bilang bahwa bapaknya ini mau pulang ke Indonesia. Maya pun senang. Mereka janjian bertemu di Jakarta. Jadi Maya menuju ke sana. Ini sebelum Maya kuliah. Dan begitu pertama kali ketemu bapaknya Maya, Maya sendiri juga agak pangling karena sudah bertahun-tahun lamanya dia nggak pernah ketemu bapaknya. Barulah bapaknya yang memeluk lebih dulu, baru Maya yakin bahwa ini adalah bapaknya. Setelah itu Maya diajak jalan-jalan ke mall, dia diajak belanja, dibelikan tas dan segala macam, dan disinilah bapaknya cerita semua. Awalnya bapaknya ini bilang, setelah ini Maya disuruh kuliah, terserah Maya mau kuliah di mana. Bapaknya ini sudah siap untuk membiayai Maya kuliah. Dan barulah pembicaraan ini mengarah ke pembicaraan beberapa tahun silam. Pada saat bapaknya ini pergi ke Hong Kong. Jadi memang waktu itu keluarga mereka ini sedang terlilit hutang. Dan hutang-hutang ini disebabkan oleh Ibu Sri, ibunya Maya sendiri. Bapaknya juga cerita, waktu itu tiba-tiba gak tahu gimana ceritanya, Bu Sri ini mempunyai hutang yang awalnya hanya ratusan ribu, tiba-tiba numpuk menjadi berjuta-juta dan sampai pada akhirnya puluhan juta. Bapaknya Maya sendiri nggak tahu, ini kenapa istrinya ini bisa mempunyai hutang sebanyak itu, untuk apa bapaknya sendiri juga nggak tahu. Dan pada akhirnya supaya hal ini tidak berlangsung lama-lama, bapaknya pun ambil jalan tengah. Dia keluar dari pekerjaannya yang ada di pabrik dan beliau memutuskan kerja di Hong Kong untuk cari uang secara cepat. Dan setelah itu seperti janji bapaknya, dia selalu mengirimkan uang untuk istrinya dan juga untuk Maya. Tapi yang terjadi,
ibunya Maya ini, Bu Sri ini selalu ngomong hal yang sebaliknya. Beliau selalu bilang bahwa bapaknya nggak pernah ngirim uang. Padahal uang ini selalu diterima oleh Bu Sri. Dan uang ini nggak tahu dilarikan kemana. Sampai pada akhirnya Maya duduk di bangku kelas 2 SMP. Hal ini pun tercium oleh saudara-saudara dari bapaknya Maya. Dan hal ini pun akhirnya dilaporkan ke bapaknya Maya. Dan semenjak itu bapaknya nggak pernah lagi mengirim uang kepada Bu Sri. Nah, cerita yang lainnya, waktu itu Bu Sri ini sempat kerja ikut seseorang yang bernama Bu Indri. Nah, Bu Indri ini sebenarnya adalah istri dari Pak Untoro. Bu Indri inilah yang sebenarnya adalah Bu Ageng, karena Bu Indri ini perawakannya besar dan di desanya beliau itu dipanggil dengan panggilan Bu Ageng. Dan pada suatu ketika, pas ada barang datang banyak sekali, barang-barang ini, kain-kain ini ditempatkan di rumah Bu Indri. Disitulah Bu Indri memerintahkan kepada Bu Sri untuk memilah-milah barangnya. Jadi Bu Sri langsung menuju ke rumah Bu Indri. Disinilah untuk pertama kalinya Bu Sri itu bertemu dengan Pak Untoro. Ternyata mereka ini menjalin hubungan tanpa sepengetahuan Bu Indri. Nah, hubungan gelap ini terjadi hampir sekitar 6 bulan lamanya sampai pada akhirnya Bu Indri pun mencium kebusukan mereka. Pada saat Bu Indri mengetahui hubungan gelap ini, tiba-tiba Bu Indri itu mengalami sakit keras secara tiba-tiba. Dan sakitnya itu sangat tidak wajar. Dan gak lama setelah itu, Bu Indri pun meninggal dunia. Nah, konon kabarnya, kamar yang selalu dalam keadaan terkunci itu adalah kamar Bu Indri pada masa beliau masih hidup. Dan setelah Bu Indri itu meninggal, kamar ini jadi terasa angker. Banyak sekali suara-suara berisik yang berasal dari kamar beliau. Maka dari situ, Pak Untoro memutuskan untuk selalu ngasih sajen di dalam kamarnya Bu Indri. Nah, cerita-cerita tentang Bu Indri yang selalu menampakkan wujudnya itu, ini juga dirasakan oleh orang-orang lain. Bahkan gak hanya Maya yang melihat wujud dari Bu Indri ini. Orang-orang yang ada di sana ketika melihat wujud dari Bu Indri ini, atau biasa orang-orang memanggil beliau dengan panggilan Bu Ageng, warga yang ada di sana ini gak pernah takut. Bahkan warga yang ada di sana itu menyapa kehadiran Bu Ageng ini. Ketika mereka itu ngelihat sosok dari Bu Ageng ini wujud, mereka itu malah menyapa. Karena mereka tahu betul bahwa Bu Ageng ini orangnya baik. Dan dari situlah cerita tentang Bu Ageng yang menampakkan diri ini memang benar nyata adanya. Banyak sekali warga yang juga didatengin sosok Bu Ageng. Tapi selalu Bu Ageng itu menampakkan diri dengan wujud yang sangat baik. Tidak menyeramkan sama sekali. Nah, ketika bapaknya Maya ini cerita seperti ini, Maya pun juga heran, kok bapak tahu tentang ini? Bahkan Maya pun nggak tahu. Meskipun posisi bapaknya jauh sekali berada di Hong Kong, tapi informasi-informasi tentang Bu Sri dan semua kejadian-kejadian yang terjadi di sana ini selalu disampaikan ke bapaknya Maya. Dari banyak sekali informasi. Entah dari buliknya Maya, dari tetangga-tetangga dari Bu Indri sendiri yang menyampaikan ini. Karena beberapa di antaranya juga ada yang mengenal bapaknya Maya. Beberapa tetangga-tetangga dari Bu Indri dan juga Pak Untoro itu ada yang merupakan teman dari SMP bapaknya Maya. Ada juga yang teman SMA bapaknya Maya. Mereka tahu semua kebusukan dari Bu Sri dan juga Pak Untoro. Nah, setelah Maya mendengar cerita ini, Maya itu akhirnya juga merasa sedih, kasihan dengan bapaknya ini. Selama ini Maya mengira bahwa bapaknya itu tidak peduli sama sekali dengan Maya. Padahal selama ini bapaknya bahkan menyiapkan dana pendidikan untuk Maya sampai ke jenjang perkuliahan. Dan setelah pertemuan itu, akhirnya bapaknya Maya ini bilang, "Sudahlah, kamu tidak usah lagi menemui ibumu itu. Kamu urusi kuliahmu. Kalau bisa kamu ambil kampus yang jauh sekalian. Kalau perlu, Nduk, kamu kuliah di Jakarta. Supaya kamu jauh dari ibumu dan juga suami ibumu itu." Nah, setelah melalui pertimbangan-pertimbangan itu, pada akhirnya Maya ini kuliah di Jakarta. Dan setelah Maya kuliah di Jakarta sekitar hampir 4 tahun lamanya, Maya lulus dari kuliah, dia tetap melanjutkan kerja di Jakarta. Dan sampai di tahun 2012 kemarin, Maya ini bertemu dengan calon suaminya. Dan di sekitaran tahun 2014 kemarin, Maya pun menikah. Nah, dalam masa-masa pernikahan itu, selain Maya ini merasa bahagia, ternyata ada kabar yang beredar bahwa
Ibu Sri dan juga Pak Untoro itu mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Dan mereka berdua itu mengalami sakit-sakit yang berkepanjangan. Waktu itu Maya punya inisiatif untuk merawat ibunya. Tapi di satu sisi lain, bapaknya Maya itu selalu melarang. Dan dari situ Maya ini juga bingung. Di satu sisi lain, bagaimanapun juga Bu Sri ini adalah ibunya. Dan ketika Bu Sri mengalami sakit yang seperti itu, Maya itu menjadi kepikiran. Dan pada satu ketika Maya bersama suami ini sempat berkunjung ke rumah Pak Untoro. Dia lihat kondisi Pak Untoro dan juga Bu Sri ini kondisinya mengenaskan. Beliau hanya bisa terbaring di tempat tidur. Dan beliau ini dirawat oleh 2 orang saudara dari Pak Untoro. Dan kondisi rumah Pak Untoro sudah nggak terlihat seperti dulu lagi. Lukisan-lukisan ini sudah habis terjual. Ayam-ayam ini sudah nggak ada, yang tinggal di sana hanyalah kandang-kandangnya. Dan selama ini, tabungan yang mereka kumpulkan ini habis untuk biaya pengobatan Pak Untoro dan juga Bu Sri. Dan pada akhirnya di tahun 2015, Pak Untoro meninggal. 4 bulan setelah itu, Maya dapat kabar bahwa Bu Sri ini juga meninggal. Nah ternyata belakangan Maya tahu bahwa rumah yang ditempati Pak Untoro dan juga Bu Sri selama ini ternyata adalah rumah dari mendiang Bu Ageng atau Bu Indri. Ternyata setelah Bu Indri ini meninggal, Pak Untoro dan juga Bu Sri ini berusaha menguasai aset-aset dari Bu Indri. Tapi mereka nggak bisa menguasai karena banyak saudara-saudara Bu Indri ini yang juga membawa kasus ini ke pengadilan. Dan pada akhirnya, terakhir kalinya Maya dapat kabar rumah ini sudah kembali lagi dikuasai oleh saudara-saudara dari Bu Indri. Nah cerita inilah teman-teman yang diceritakan oleh Maya kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.